Shockwave bercerita tentang seorang teroris yang ahli dalam rencana pengeboman menggunakan bahan peledak. Hal ini berniat untuk meledakkan sebuah terowongan bawah tanah. Dia mengancam akan membunuh seluruh sandera jika tuntutannya tak dipenuhi. Selamat menyaksikan. Malam tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Tiba-tiba berbunyi suara pertanda bahaya yang menunjukkan sedang dalam kondisi darurat di bandara tersebut. Setiap orang yang berada di dalam bandara diarahkan untuk keluar dan meninggalkan lokasi bandara. Seketika terjadi kehancuran yang luar biasa di tempat itu, sehingga setiap bangunan dan tempat yang berada di dekat lokasi tersebut hancur seketika, baik dari transportasi seperti pesawat, kereta api, dan lain-lain hancur dan tak ada yang tersisa. Hal tersebut disebabkan karena adanya ledakan yang sekejap terjadi. Setiap tempat yang berada di dekat lokasi kejadian hancur. Suatu hari terjadi perampokan. Terlihat bahwa seorang perampok pria yang mencoba mengancam dengan sebuah granat untuk merampok toko jam ini memberikan granat kepada seorang wanita yang terdapat di lokasi tersebut. Wanita itu sangat merasa ketakutan. Lalu tiba seorang pria yang berperan sebagai Pom Sing Fung. Ia merupakan pemeran utama dalam film ini. Ia mencoba menenangkan wanita itu agar wanita itu dapat tenang, sehingga ia memberikan bom yang berada di tangannya kepada pria tersebut. Granat tersebut tidak dapat dilepaskan dari genggaman tangan wanita itu, sehingga salah satu solusinya adalah granat tersebut harus diledakkan di tempat itu. Wanita itu tetap bergegas menolak untuk tidak mau melepaskan granat tersebut karena merasa takut granat tersebut akan meledak. Pria tersebut mencoba menenangkan wanita itu. Pria tersebut melepaskan dan memberikan baju pengamannya kepada wanita itu agar wanita tersebut tetap dapat tenang dan percaya bahwa ia akan baik-baik saja. Lalu perlahan ia mencoba untuk meyakinkan kembali wanita tersebut agar memberikan granat kepadanya, dan perlahan-lahan akhirnya pria itu berhasil mengambil granat tersebut dari genggaman wanita itu. Lalu ia keluar membawa granat tersebut keluar dan memasukkan granat tersebut ke sekumpulan karung pasir yang telah disediakan oleh tim agar granat tersebut dapat meledak dengan aman dan tidak melukai siapapun. Ketika malam tiba, mereka pergi ke suatu tempat dikarenakan dipanggil untuk mengamankan suatu tempat yang sedang mengalami masalah mengenai bom. Di tempat itu, mereka menemukan seorang wanita dan seorang pria yang diikat dan sedang diancam dengan bom yang sudah diletakkan di dalam ruangan mereka. Mereka memprediksi bahwasanya bom akan meledak ketika wanita dan pria tersebut berdiri. Sebelum mereka akan menghancurkan bom tersebut, mereka akan terlebih dahulu mengeluarkan wanita dan pria itu dari tempat itu. Mereka mencoba untuk melepaskan mereka dari ikat rantai pada tubuh wanita dan pria itu. Setelah mereka mengeluarkan wanita dan pria itu, mereka berusaha untuk menghancurkan bom yang terdapat di tempat itu dengan cara memotong setiap kabel-kabel yang menjadi resiko utama dalam meledaknya bom tersebut. Dan akhirnya, mereka berhasil memutuskan kabel-kabel tersebut sehingga tidak terjadi ledakan. Lalu, ia terjebak karena telah membuka tempat kucing yang telah disengaja dikurung, agar ketika tempat tersebut dipencet, maka bom yang telah disediakan dapat meledak dan menghancurkan semuanya. Petugas tersebut terluka, sehingga harus diamankan ke pihak medis. Dari tragedi itu, ia kehilangan satu kakinya. Nini sebagai Madam Cho. Walaupun ia hanya memiliki satu kaki, ia tidak patah semangat untuk tetap terus-menerus mencoba berolahraga dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sama seperti yang ia lakukan dulu. 5 tahun kemudian, terlihat seorang pria
yang baru saja keluar dari lift. Kemudian, ia masuk ke sebuah ruangan di tempat itu. Ia memencet sebuah remote tombol yang berada di tangannya, lalu setelah itu ruangan tersebut meledak, hangus, terbakar, dan hancur. Diduga yang melakukan hal tersebut adalah seorang teroris yang sengaja melakukan bom bunuh diri di Biro Pendidikan. Ia menjadi tersangka pada kejadian kerusuhan dan meleaknya bom di hotel tersebut sehingga ia diamankan dan dirawat di ruang tahanan. Ketika ia dibawa untuk melakukan pengecekan, ia berusaha untuk melepaskan dirinya dari para penjaga sehingga ia kabur dari ruangan itu. Ia berhasil pergi dari tempat tersebut dan pada suatu ketika, setelah ia melarikan diri, ia berhasil dilacak keberadaannya sehingga ia dicari dan dikejar oleh pihak polisi untuk diamankan. Ia berhasil lolos dari kejaran dan kepungan para polisi. Pada waktu itu, ia bertemu dengan teman lamanya dan mereka bercerita banyak mengenai hal yang membuat dia seperti itu. Ia berjumpa dengan mantan kekasihnya dan ia pun dibawa ke suatu tempat yang dimana agar ia dapat aman berada di tempat itu. Pada waktu itu, sahabat lamanya dan mantan kekasihnya berhadapan dengan polisi atasannya untuk menjelaskan sesuatu mengenai Fung yang sekarang menjadi seperti itu. Terdapat sebuah bom yang diduga telah diletakkan di sebuah tempat pada siang hari. Terlihat seorang yang menjadi tersangka teroris ingin berusaha untuk menghabisi satu persatu pasukan polisi-polisi tersebut. Pada saat mereka berkumpul, Fung diajak oleh anggota teroris lainnya untuk menemui bos mereka. Lalu, mereka bergegas untuk pergi menemui bos mereka dan ternyata di tengah perjalanan Fung dijebak oleh orang-orang tersebut sehingga ia dilukai dan dibius. Kemudian, setelah mereka melacak dan mengetahui lokasi Fung berada, mereka pun bersama dengan anggota unit anti-teroris langsung bergegas pergi menuju lokasi Fung yang akan dibawa oleh para teroris tersebut. Lalu seketika tiba-tiba di dalam perjalanan mereka kehilangan sinyal sehingga lokasi Fung berada tidak diketahui. Di tempat itu, Fung ditahan dan diikat ketika waktu ia bertemu dengan bos mereka. Setelah bos teroris tersebut mengetahui bahwa Fung ada di balik semua ini, ia merasa marah dan kesal. Lalu, Fung memohon kepadanya untuk menghentikan semua serangan teroris ini. Lalu setelah itu, dia langsung mengaitkan satu rangkaian kabel besar yang sudah disambungkan oleh bom-bom yang telah disediakan oleh para teroris tersebut. Para teroris tersebut pergi meninggalkan lokasi Fung yang telah diikat. Tiba-tiba datanglah tim yang akan berusaha untuk membantu melepaskan Fung dari serangkaian kabel bom tersebut. Tibalah sahabat lamanya dan mantan kekasihnya yang berusaha untuk melepaskan Fung dari ikatan kabel yang sudah dikaitkan dengan bom tersebut. Dan pada akhirnya, setelah ia mencoba untuk melepaskan kabel tersebut, mereka berhasil dan kemudian mereka bergegas untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, para teroris tersebut membuat kerusuhan di tempat itu. Sehingga ditemukan banyak sekali korban jiwa. Lalu bos teroris tersebut mengancam para polisi agar mereka tidak melangkahkan kakinya menuju ke depan. Jika mereka berjalan satu langkah, maka semua orang di tempat ini akan habis dilenyapkan. Lalu teroris tersebut pergi dengan membajak kereta yang berada di stasiun kereta tersebut. Lalu mereka pun berusaha untuk menghentikan kereta yang dinaiki oleh teroris tersebut. Mereka akan pergi menuju ke jembatan untuk menghalangi kereta tersebut. Mereka langsung bergegas memasang kabel untuk menghalangi lintasnya kereta yang dinaiki oleh teroris. Lalu salah satu pasukan mereka mencoba untuk mendorong kereta dari stasiun Kowloon menuju jembatan untuk dapat menghentikan kereta teroris itu.
Mereka pun sedang memasang rangkaian berbagai kabel untuk membuat perangkap. Akan tetapi tiba-tiba sistem kendali tidak berfungsi sehingga tidak dapat memberhentikan kereta. Kereta telah tiba. Fung mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan mereka dari serangan bom tersebut. Lalu ia menghancurkan lintasan tempat kereta itu. Dan akhirnya, ia berhasil menghancurkan lintasan tempat kereta itu. Seluruh tempat lintasan tersebut hancur dan hangus akibat dari ledakan yang ada. Tempat-tempat maupun bangunan yang berada di dekat lokasi kejadian pun terguncang-guncang akibat ledakan dari tempat tersebut. Misi pun berhasil dijalankan. Akan tetapi mereka merasa sedih akan kehilangan Fung yang menjadi penyelamat bagi banyak orang. Setiap orang merasa kehilangan karena kepergiannya Fung. Mereka sungguh bersedih hati dengan kepergiannya.